Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi, amin. Saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-9 pada ayat 27 sampai dengan ayat 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Karena kemurahan Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah menjaga, memberkati, menyertai istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam petiduran. Kami boleh tidur dengan baik, kami boleh bangun juga dengan baik di hari ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini. Urapi kami biar Engkau membuka hati pikiran kami sehingga apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ayat 27 dari Matius pasal 9 kita baca sampai dengan ayat 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, jika kita coba untuk mendalami lebih dalam lagi akan berita yang ditulis oleh Matius ini, tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang buta, yaitu dengan sedikit melakukan rekonstruksi kejadian dengan lebih mendalam, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran apa itu? Yang pertama, saudara, perhatikan sikap dua orang buta. Jika Yesus memberikan kesembuhan kepada dua orang buta itu, sebenarnya terjadinya mujizat itu bukanlah sesingkat kita membacanya. Bahwa di balik itu terdapat proses yang panjang dilalui oleh oleh mereka ini yang disembuhkan ini untuk menemukan atau mendapatkan kesembuhan itu. Nah, jika kita dalami lebih jauh bahwa orang buta itu
hanya mengandalkan, perhatikan, mereka hanya mengandalkan apa? Pendengaran dan suara yang berseru-seru memohon pengasihan Tuhan Yesus. Ini luar biasa saudara kan? Mereka hanya mengandalkan pendengaran dan suara. Amin. Mereka tidak dapat melihat Yesus. Namun mereka berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tentu ini membutuhkan pendengaran dan suara yang benar-benar serius untuk tidak kehilangan perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kesungguhan mereka untuk dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika hendak memberikan kesembuhan berkata pada mereka, "Jadilah padamu menurut iman." Saudara, iman mereka kepada Yesuslah yang menentukan pendengaran dan suara yang berseru-seru untuk tetap dapat mengikuti Tuhan Yesus walaupun mereka tidak dapat melihat. Betul? Ya kan? Demikianlah kita dalam kehidupan ini saudara ya. Bisa dikatakan kita seperti kedua orang buta itu. Bukan mata kita yang kita andalkan untuk dapat dan sanggup mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus jika hanya mengandalkan mata. Ya kan? Tetapi kita memakai apa? Alkitab katakan iman. Iman untuk menentukan pendengaran kita mendengar suara Tuhan dan suara kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Itulah jika sampai saat ini saudara kita tetap dapat mengikuti Tuhan Yesus hanya oleh karena iman. Amin. Hanya oleh karena iman. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman menjadi mata rohani bagi kita. Amin. Sekali lagi, iman menjadi mata rohani bagi kita yang menentukan kita merasakan, melihat, ya kan, dan memohon segala pengasihan Tuhan dalam hidup ini. Iman menuntun kita untuk tetap mendengar dan berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama saudara, yaitu apa tadi? Sikap dari dua orang buta itu, ya saudara ya. Nah yang kedua, sikap Yesus terhadap dua orang buta. Ya kan? Kita akan melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus dalam menyikapi kedua orang buta itu. Kelihatannya saudara, Tuhan Yesus cuek. Ya kan? Seakan Tuhan Yesus tidak mendengar dan lebih memperhatikan yang lain daripada memperhatikan kedua orang buta itu yang terus mengikutinya di belakangnya dengan berjalan di jalan yang tidak dilihat. Lalu kemudian mereka sambil berseru-seru.
Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus tetap berjalan di depan menuju tempat yang hendak dia singgahi. Jadi ada kesan dia cuek. Iya kan? Nah saudara, jika hati kita mengatakan seharusnya Yesus akan menoleh ke belakang, ya kan? Dan mendengar permintaan kedua orang buta itu. Namun tidaklah demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mendapatkan jawaban mengapa Yesus bersikap demikian. Yaitu karena belum waktunya dalam pelayanannya dia disebut-sebut sebagai Mesias, anak Daud. Itulah sebabnya setelah Yesus sampai di sebuah rumah, dia menanti kedatangan kedua orang buta tadi. Dan setelah disembuhkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Ya kan? Yesus memberi pesan, memberi penegasan, jagalah, ya kan? Supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Ini luar biasa saudara ya. Jadi Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan ada orang mengetahui hal itu. Ya kan? Itu tadi yang kita lihat di ayat 29 ya. Di Matius pasalnya yang ke-9. Nah, sebetulnya yang hendak disampaikan kepada kita, ya, sebenarnya ini saudara, walaupun sesungguhnya Tuhan Yesus sepertinya tidak memperhatikan orang yang berseru-seru, namun sesungguhnya Tuhan Yesus mendengar seruan itu. Amin saudara. Ya kan? Ini yang perlu kita simak. Sepertinya Yesus cuek. Nah, ini harus kita beri perhatian ya. Walaupun sepertinya, ya kan, Tuhan Yesus cuek. Sepertinya dia cuek. Sepertinya tidak memperhatikan orang yang berseru-seru. Tetapi saudara dengar baik, sesungguhnya Tuhan Yesus mendengar seruan itu. Nah, kiranya demikianlah halnya dengan kita. Ya kan? Mungkin bisa terjadi hal seperti ini. Kita mungkin sudah berseru-seru kepada Tuhan dalam kesulitan hidup yang kita hadapi. Namun sepertinya Tuhan tidak memperhatikan dan mendengar seruan permohonan kita. Namun firman Tuhan hendak memberikan kita pengajaran bahwa setiap seru-seruan, ya kan? Setiap seruan atau setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti didengar. Tetapi Tuhan memiliki cara, rencana dan waktu tersendiri untuk berbuat yang terbaik bagi setiap kita. Yang dituntut dari kita adalah ketekunan. Amin. Ketekunan untuk tetap hanya berharap dan menanti pertolongan Tuhan saja. Kita percaya bahwa bertekun akan menghasilkan buah yang matang pada waktunya. Setiap suara yang berseru-seru kepada Tuhan akan didengarkan
dan hanya imanlah yang dapat melihat apa yang Tuhan telah perbuat dan apa yang akan Tuhan perbuat bagi kita. Amin. Apakah engkau selama ini sudah berseru kepada Tuhan untuk sebuah kebutuhan atau sebuah tantangan, kesulitan yang kau hadapi? Saya mau katakan, jangan pernah berhenti. Mungkin engkau berpikir sepertinya Tuhan cuek, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Saudara, saya mau katakan, teruslah berseru. Dia bukan saja mendengar seruanmu, tetapi dia segera akan menjawab seruanmu. Hanya soal waktu saja. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Walau terkadang tak dapat dimengerti, kan begitu lagu kan? Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Walau kadang tak mudah dimengerti. Tak mudah dimengerti atau dipahami, ya sama aja kan? Lewati pandemi, ya kan? Lewati pandemi, apalagi? Ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Tetaplah berseru. Tuhan pasti akan menjawabmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini bahwa kami harus belajar kepada 2 orang buta yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan karena imannya. Walaupun pada awalnya sepertinya engkau cuek, sepertinya engkau tidak mendengarkan seruan mereka, tetapi sesungguhnya engkau mendengar seruan mereka dan engkau punya cara yang terbaik untuk melakukan apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh dikuatkan hari ini dan kami tetap bersemangat mengikuti Engkau. Semangat untuk terus berseru kepadamu sebab Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berkati seluruh subscriber Galilean Network di mana saja mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus setiap mereka dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan. Tuhan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada